menutup tahun 2021 di bulan Desember ini, saya akan mengulik satu masalah yang ada di sekitar kita. Pada saat ini saya akan membuka suatu masalah atau persoalan mereka untuk orang-orang yang ada di jalanan. Untuk selanjutnya, mari ikuti saya. Narasumbernya udah dapet, saya mau tangkap, oke? Bang, misi bang. Saya mau bikin konten, kita ngobrol aja, ngobrol santai. Ya, nggak lama kok, paling 10 menit. Ya, mobil saya. Nah, sekarang nih saya sudah dapet narasumbernya. Saya akan sedikit mengulik apa sih permasalahan di ekonomi di Indonesia untuk secara luasnya, dan juga permasalahan apa yang ada di siapa mas namanya? Saya Murta. Di Mas Murta gitu, sehingga dia harus jatuhnya di jalanan, bukan di pabrik atau di mana gitu ya mas ya. Oke, ya, kita bisa mulai ya. Saya mau tahu dulu nih, si Mas namanya siapa? Murta. Namanya Murta. Rumahnya di mana? Rumahnya di Pabuaran. Pabuaran mana? Pabuaran sini? Iya, Pabuaran Tumpeng. Oh, Pabuaran Tumpeng. Oke. Kalau boleh tahu si Mas ini pendidikannya apa Mas? SMP. Sampai SMP, tapi lulus. SMP lulus, SMA setengah perjalanan Berhenti. Karena biaya. Karena biaya. Iya, orang tua udah nggak mampu. Ya udah, daripada dilanjutin, bikin beban orang tua, udah saya berhenti. Oke. Waktu itu sekolah SMP-nya apa? Negeri apa swasta? Swasta. Sekolahnya SMP di swasta. Iya. Maksudnya swastanya swasta apa? Swasta ini apa namanya, biasa kayak MTS. Oh gitu. Iya. Oke. Terus di SMA-nya itu apa? Swasta juga apa masuk negeri? Sama di swasta juga. Situ juga. Oke. Iya. Kenapa nggak masuk negeri yang bayarannya murahan? Karena Nilainya ya mungkin. Iya, Nilai nggak masuk ya. Iya. Dulu kan kita masih pakai nilai NEM ya. Makan nem ya. Oh oke. Usia berapa mas? Sekarang usia 31. Udah 31. Udah berkeluarga? Udah. Punya anak? Punya anak 2. Punya anak 2. Terus sekarang gini, yang saya mau tanya, kenapa bisa larinya di jalan? Karena kan saya nih sering lihat nih si mas di jalanan nih ya. Saya lihat, kalau biasanya kan saya lihat kalau polisi-polisi cepet itu yang di jalanan itu kan mereka berganti-ganti kan. Iya. Ya. Tapi kalau ini saya lihat si mas ini tiap hari ada gitu. Pagi, sore ada, saya lihat gitu kan. Berarti saya terpikir pasti ada something yang harus saya buka gitu kan, yang harus saya ketahui gitu. Kenapa bisa larinya di jalan, bukan misalnya kerja di pabrik atau di mana gitu? Di pabrik sekarang pakai ini Pak, apa namanya, ijazah saya kan lulusannya SMP, banyak yang nggak diterima. Karena ijazah. Jadi akhirnya, tapi kan bisa kerja di toko atau di mana kan? Kalau di toko kan nggak pakai ijazah. Iya, di toko waktunya doang berat. Waktunya berat gimana? Waktunya dari pagi ketemu malam. Jadi si mas maunya kerjanya yang bener-bener waktunya nggak diambil semua gitu ya. Jadi misalnya kalau kayak begini kan mau dateng, mau enggak gitu kan. Kalau ada rezeki pagi siang udah dapet cukup, pulang. Kalau misalnya belum cukup ya udah nongkrong aja, nambah lagi gitu. Kayak gitu. Terus kalau nggak salah sih, biasanya kan kalau kayak begini-begini kan suka ada tem-temannya. Ada tem-temannya. Berarti si mas juga kayak orang jam kerja. Iya. Dari jam sekian sampai jam sekian, nanti gantian jam sekian, gantian orang lain lagi kan gitu ya. Boleh tahu penghasilannya berapa sih? Setiap rata-rata aja gitu. Paling 50 ribu. Oh 50 ribu. Iya, dalam berapa jam? Dalam 2 jam. Oh 2 jam 50 ribu. Wow, hebat loh.
2 jam bisa 50.000 loh. Hebat loh. Ya, pantesan ya orang kadang nggak mau kerja di toko ya. Kerja di toko kan lama, terus gajinya juga ya udah segitu aja gitu ya. Pengennya sih kerjanya kerja netap di kayak di pabrik, di toko, cuma banyak yang nggak mau nerima karena begitu. Kebanyakan nilainya dari ijazah. Sebenarnya kalau dari toko sih nggak ijazah. Kalau dari toko sih biasanya dari referensi orang. Jadi ada yang mau nanggung jawabin. Misalnya kayak si abang nih dibawa sama siapa. Nah dia kan bilang ke toko itu, oke, kalau ada apa-apa gue yang tanggung jawab gitu. Jadi dia menanggung jawab si abang gitu biasanya kalau di toko. Terus saya mau tanya, sekarang kan udah umur 31, Iya, udah punya anak 2. udah. Nah, kehidupan masa kecil si abang itu seperti apa sih? Sebelum berdiri sendiri gitu, masa kecilnya misalnya orang tuanya gimana, apa Saya ada? sih dari golongan bawah. Iya, dari golongan bawah. Iya. Saudara berapa? Saudara ada 7. Oh, saudara ada 7. Dimas anak ke? Yang terakhir, Oh, anak terakhir. Yang 6-nya di atas bagaimana mereka? yang 5 kumpul di rumah, yang 1 Bisa. di Bekasi. Jadi dalam satu rumah itu, jadi yang 5 itu kumpul semua di situ. Iya. Si emas tapi misah. Saya nyatu juga. Ngumpul juga. Aduh, berarti rame banget itu rumah ya. Rumahnya gede. Kecil. Rumah kecil tapi ngumpul semua. Iya. Dari saudara-saudara si emas, istrinya, anaknya atau yang suaminya gitu. Kadang ngumpul semua satu rumah itu. Ponakan. Oh, di situ juga di Pabuaran juga. Iya. Oh, Pabuaran juga. Kenapa sih gitu? Bisa ngumpul semua, nggak gotong royong di rumah yang lebih besar atau apa gitu? Ya, nggak kebeli Pak. Enggak, maksudnya gotong royong lah. Ayo patungan beli gitu yang lebih besar lagi. Karena ya semuanya juga pada nggak kerja. Oh, semua pada nggak kerja. Iya. Kenapa sih mereka pada nggak kerja? Karena pendidikannya rendah. Ya mungkin pendidikannya atau gimana nggak tahu. Kalau dulu masih ada yang kerja supir mobil. Cuma Jadi karena sopir usia terus berhentiin. ya penglihatan udah nggak Kurang bagus. normal. Terus saudara-saudara yang lain selain si Mas kerjanya apa lagi yang jadi sopir atau jadi apa? Serabutan Pak. Rata-rata serabutan. Iya. Saudaranya lelaki berapa, perempuan berapa? Laki 5 sama saya perempuan 2. Yang misah saudara laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Mungkin karena dia suaminya lebih cenderung mau mandiri kali ya. Iya. Oh, gitu. Tinggal di mana dia yang misah? Di Taman Elang. Oh, Taman Elang. Oke. Sama di Cadas. Terus saya mau tanya gini. Waktu kecilnya itu orang tua si Mas bagaimana? Maksudnya ya ekonomi pasti lemah dong. Tapi untuk mendidik anaknya itu buat sekolah gitu, atau pencariannya apa sih waktu orang tua si Mas waktu muda? Ya almarhum bapak sih dulu jahit Pak. Oh, ngejahit, jahit Iya, baju. Jahit pakaian. Terus nggak lama lagi kerjanya lagi enak, terus sakit, dapat berapa hari terus udah nggak ada. Oh. Udah Terus dipanggil. ibunya Waktu dulu ini di rumah. oh di rumah Iya. karena nggak punya keahlian Iya. gitu. Terus umur berapa waktu ditinggal meninggal? Umur 2 tahun, 2 tahun setengah. Oh, si Mas umur 2 tahun. Iya. Oh, berarti saudara-saudaranya juga masih kecil ya? Iya. Oh, itulah suatu masalah yang kita sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi ke depan gitu kan. Kalau memang kita tidak bisa memanage-nya gitu. Ini buat sekedar teman-teman semua mengetahui pentingnya memanage, memproteksi dari awal seperti itu. Terus si Mas punya hobi apa sih? Saya Hobinya? hobi saya mancing. Hobi mancing? Ikan, iya. Oh. Kalau dari sini biasanya apa? Suka mancing nih kalau udah beres. Ngilangin stres. Biasanya kan orang bilang gini, stres mancing yuk, gitu kan.
Sebelum parkir sih saya suka mancing dulu, Pak. Oh, mancing dulu. Iya. Mancing di mana? Ini di bawah jembatan. Di bawah jembatan mana? Ini yang saya tempatin parkir. Oh, mancingnya di bawah sini. Iya. Oh, nggak seru dong. Hah? Nggak di laut gitu. Di laut gimana? Nggak bisa bayar buat perahu, buat beli air, makan. Tapi suka. Iya. Kalau suka nanti waktu-waktu saya bisa ajak. Saya juga suka. Suka mancing. Saya bukan suka mancing. Saya suka ngeliatin orang mancing. Kalau mancing saya nggak suka. Nanti nggak apa-apa kita jalan main gitu mancing. Iya, Pak. Karena hobi ya. Terus saya mau tahu keinginan si Mas ke depannya mau apa sih gitu. Kan si Mas nih seperti ini nih ya. Sebenarnya di hati kecil si Mas maunya apa sih? Ada rencana-rencana atau keinginan-keinginan, harapan-harapan si Mas buat diri si Mas, buat keluarga, buat istri, buat anak, apa sih? Keinginan saya mah sebenarnya satu doang, buat ngebahagiain keluarga, istri, anak, sama orang tua. Orang tua, soalnya ibu masih hidup ya, masih Iya, hidup masih ya. ada. Pengen ngebales jasanya orang tua. Perjuangan mereka seperti apa gitu ya. Keinginannya memang keinginan seperti itu, tapi yang lebih spesifiknya apa gitu, yang lebih spesialnya aja. Pengen apa namanya, membangun rumah yang layak gitu ya, yang emang selama ini rumahnya gimana sih, apa kurang layak banget atau gimana Mas? ya, kalau hujan kebocoran. Oh seperti itu, oke. Teman-teman ya, ini adalah satu permintaan kecil yang mungkin teman-teman bisa membantu ya. Kalau misalnya kita membantunya gotong royong sedikit-sedikit mungkin bisa membantu orang lain. Jadi apa salahnya sih kalau kita pray it forward gitu, pray it forward untuk orang lain seperti itu. Terus buat kedepannya sih Mas, apa masih mau tetap begini aja atau punya rencana apa gitu kedepannya, angan-angan si Mas nih, gue mau ini, gue mau itu gitu. Gue nggak mungkin dong kerja di jalanan seperti ini terus. Kadang-kadang malu, Pak. saya ngeliatnya gini loh, yes kalau panas sih oke ya, pakai topi, pakai jaket gitu kan, tapi saya ngeliatnya kalau hujan miris, aduh kasihan banget gitu. Ya udah gimana, namanya nyari uang di lapangan, hujanan, panasan. Benar sih saya nggak mau, Pak. Misalnya gini, apa misalnya si Mas udah ada modal dikit-dikit, istri bantuin dagang-dagang makanan kecil-kecil gitu, dagang-dagang es atau dagang-dagang ya bikin-bikin kue apa gitu, tapi titipin di warung, gak usah banyak-banyak kan. Kalau banyak-banyak mungkin kalau nggak habis kan sayang, tapi kalau sedikit-sedikit kan mungkin titipinnya ke warungnya 3 warung atau 4 warung gitu, buat nambah ini aja. Jadi mungkin si Mas di sini dapat 50.000, Mas bisa simpan. Istri usaha dapat 20.000, itu yang bisa dipakai makan kayak gitu. Ada nggak keinginan buat seperti itu gitu? Dulu pernah usaha bikin makaroni sambal balado. Makaroninya udah beli mateng kan, tinggal dikocokin pakai sambal bubuk gitu kan? Enggak, makaroni mentah. Oh, masak sendiri. Dicampur balado, taruh warung, nggak lama karena itu kurang pada suka kali orang. Nggak laku. Iya, akhirnya makaroninya rusak ya, jadi rusak, jadi rugi dong, dibuang dong jatuhnya gitu kan. Selain itu ada usaha apa lagi yang udah pernah dijalanin? Usaha pernah jaga toko juga. Jaga toko, Iya. oke. Nggak betah. Bukan nggak betah, karena si bosnya terlalu Bawel. apa sih namanya, Terlalu bawel. terlalu nekan anak buahnya. Saya nggak betah, tiap hari biar salah biar benar pasti kena marah. Berapa lama kerja di situ? Di situ hampir 2 tahun. Sampai 2 tahun ditahan-tahan aja gitu. Cuman ya udah tuh akhirnya nggak betah juga. Iya, Pernah kerja di mana lagi? pernah di bangunan. Oh, di material. Material bukannya duitnya kenceng. Kalau ngirim barang dapat duit. Kalau ngirim barang dapat
jangkrik gitu dikit-dikit. Bukan di material Pak, bangunan proyek. Oh di proyek gila kadang-kadang. Iya itu Oh. saya sama pemborongnya kan, saya ikut pemborong. Gak tahu pas habis mau gajian pemborongnya Kabur. Nah Saya ini nggak dia, dibayar. bener loh. Ini gila kadang-kadang ya. Itu pemborong kadang-kadang sama mandora kurang ajar loh. Nggak punya pri kemanusiaan, tenaga orang udah dipakai, udah digaji, duit masuk ke lu, bawa kabur. Ini bukan kejadian 1-2 kali loh. Saya sering dengar loh, banyak kejadian kayak gitu. Mandor bawa kabur duit pekerja gitu. Ih, parah loh, itu tenaga orang. Ngenaikin mobil truk berarti yang suka bawa-bawa batu, pasir, kamu Iya. yang turunin kan? Iya Pak. Itu juga sebenarnya perjuangannya berat banget loh. Kamu kalau nggak salah suka mangkal di jalanan gitu kan, terus Iya. ada mobil truk naik gitu. Iya, Nah, saya- itu pernah juga ya. Saya ngelihat kayak begitu, bahkan saya pernah hampir ke tempat begituan karena memang kebutuhan gitu. Gue juga sama, gue hampir jadi begituan, tapi saya berpikir lagi, enggak deh gitu. Akhirnya saya larinya bukan ke tempat seperti itu. Saya larinya ke tempat yang lebih ringan tapi penghasilannya lebih besar. Sama lari di dunia luar gitu. Itu memang kita kalau misalnya memang ekonomi kita itu nggak bisa nggak bisa kita hindari gitu. Kita harus mati-matian untuk mendapatkan kehidupan gitu. Terus apalagi Mas? Nggak apa-apa sih, cerita aja kan, nggak ini kan, supaya bagi-bagi pengalaman. Kalau cerita sih banyak Pak. Oh. Pengalaman saya pernah di luar masa lalu, pernah di sawah juga. Oh, jadi sebenarnya sih apa aja udah pernah dikerjain gitu. Cuman ini terakhir ini di polisi Cepek, yang istilahnya udah kerjanya nggak terlalu capek, cuman panas aja kayak gitu. Panasnya itu loh, resikonya panas. Nggak takut resiko penyakit di jalanan ngebul apa gitu. Penyakit sih pasti. Apalagi kan sekarang katanya musim corona apalah, kan di jalanan kita ngeri gitu. Ini kan ngebul gitu, yang nggak terlihat sama mata. Di pasrahin aja Pak sama yang di atas. Kalau emang udah dikasih sakit, ya kita gimana caranya kita cegah lah biar penyakit itu nggak datang ke badan kita. Mau kalau udah dikasih sakit mau gimana lagi? Semua kan udah dari ini yang di atas. Kita cuma di sini cuma usaha. Oke. Sebenarnya sih itu bahasa yang bagus. Teman-teman semua, ini sedikit perbincangan ya untuk mengetahui apa sih yang mereka inginkan gitu. Mereka yang orang-orang jalanan yang mereka inginkan, mereka nggak muluk-muluk kok gitu, dan mereka nggak macam-macam. Jadi mereka hanya ingin sesuatu yang boleh dibilang sederhana lah kayak gitu. Saya sih mengharapkan supaya saya, kamu, dan semua bisa saling berbagi, bisa saling membantu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bantu itu bisa berguna untuk orang lain, dan orang lain pun bisa meneruskan gitu. Ya seandainya nih misalnya gitu kan, misalnya si Mas dibantu nih sama temen atau sama orang lain, si Mas sudah terbantu. Kita mengharapkan kan setelah si Mas terbantu, setelah si Mas sudah oke gitu kan, sedikit membaik, si Mas juga bisa membantu orang lain. Jadi yang membantu itu enggak apa ya, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan gitu kan. Tapi yang kita harapkan adalah si Mas bisa membantu lagi untuk orang lain. Mungkin kedepannya itulah yang kita mau gitu kan. Oke teman-teman, sekian. Dan karena ini acaranya mobil goyang, jadi sebelum kita menyudahinya, kita harus menggoyang mobil ini dulu Mas. Oke, kita goyang dulu. 1, 2, 3, goyang. Oke, mobil ini akan bergoyang gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Kita sampai jumpa lagi, dan jangan lupa terus pantengin Miharja TV. Jangan kemana-mana, pencet subscribe-nya, pencet like-nya, Miharja TV.